Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya, karena teman-teman sudah mau untuk ikut kegiatan pada kali ini. Sebelumnya teman-teman tahu gak kegiatan yang kita lakuin ini apa? Nggak tahu. Oh iya, sebelumnya biar kita lebih akrab nih, kita kenalan dulu ya. Kenalan itu kenalan itu dengan menyebutkan nama, terus sama hobi. Contohnya kayak gini, nama saya Mutia, hobi saya tidur, gitu. Berarti ada tepuk tangannya. Iya, Tepuk tangannya berapa kali? 1, 2, 3 aja. 3. Oke. Gini ya Kak, perkenalkan nama saya Gitu. hobi saya Hmm. bahan. Iya gitu. Oke, mulai ya. Oke, dimulai dari Ica. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Ica gitu. Hobi saya voli. Langsung Perkenalkan, nama saya Amar. Hobinya renang. Perkenalkan, nama saya Teti. Hobinya mancing. perkenalkan nama saya Oyot. Hobi saya baca buku. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Ahlun. Hobi saya main ML. Perkenalkan, nama saya Hasan. Hobi saya membaca. Oke, gimana nih kalau udah itu aku mau tanya biar kalian fokus. Coba Ica, hobinya Oyot apa? Baca buku. Bener gak? Ya Bener benar, gak? Oke. benar sekali. Bener. Ayo. Coba pintar amat. Teti, hobinya apa? Hasan apa? Hobinya baca buku. Bener gak? Coba Aisyah, hobinya siapa ini? Alun apa? Main ML. Coba Oyot, hobinya Abil apa? Aman. Hobinya Amar apa? Hobinya amat. Kalau saya lama sih renang ya. Ya. Tuh. Oke teman-teman, oh ya, berhubung tadi kita udah perkenalan, gimana nih kalau kita lanjut ya. Tadi kan teman-teman udah tahu belum kegiatan yang kita lakuin ini apa namanya? Belum tahu Kak. Belum, Kak. Oke, jadi kegiatan yang kita lakuin ini namanya itu bimbingan kelompok, yang dimana bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang tujuannya itu nanti kita tuh bakal ngebahas suatu topik yang dimana topik itu Jangan nangis. kenapa lagi lupa. Membahas suatu topik. Udah gitu aja. Oke, membahas suatu topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu kayak situasi kita dalam kelompok ini. Jadi saya harap teman-teman itu untuk aktif berpartisipasi, menjawab, merespon segala sesuatu hal yang ada di dalam kelompok ini. Gitu ya teman-teman. Oke, dalam kelompok dalam dunia kelompok ini juga fungsinya itu untuk pemahaman, yang dimana nanti kan nanti teman-teman bakal
saling diskusi kan. Jadi pemahaman yang teman-teman punya itu bakal nambah. Terus juga ada fungsi pencegahan, yang dimana ketika teman-teman atau ada yang Pencegahan buat kedepannya itu gak ngelakuin hal itu. oh ya, pencegahan buat kedepannya itu tidak akan ini ya, pentil tahu. Intinya pencegahan yang maksud ini biar kita nggak ngelakuin hal itu di kedepannya gitu. Oh ya, di fungsi pencegahan itu membantu agar orang lain itu tidak mengalami masalah yang sama gitu tuh, sehingga kita cegah. Nah, selain itu fungsinya itu ada untuk pengantasan, yang dimana fungsi ini tuh berlaku untuk orang yang sudah bermasalah, kita coba selesaikan. Selanjutnya itu ada fungsi pengembangan. Nah, orang yang sudah bagus pun perlu kita kembangkan. Dan yang terakhir itu ada fungsi pemeliharaan. Dipelihara itu agar semakin stabil ya. Terus dalam bimbingan kelompok ini ada 3 komponen. Yang pertama itu ada pemimpin kelompok. Nah, di sini itu pemimpin kelompoknya adalah saya. Dan ada anggota kelompok. Anggota kelompoknya itu adalah teman-teman. Dan yang ketiga itu dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu kita saling berinteraksi ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya juga harap teman-teman di sini secara sukarela menceritakan apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman alami. Terus juga apa yang terjadi dalam kelompok ini, saya harap teman-teman itu tidak membawanya keluar. Yang artinya itu hanya kelompok ini saja yang tahu. Jadi ada yang ingin tanyakan teman-teman? Gak ada. Oke, kalau gak ada kita lanjut. Nih, dalam bimbingan kelompok itu kita ada 2 topik. Yang pertama itu ada topik tugas. Nah, kalau topik tugas itu topiknya saya mengajukan. Nah, yang kedua itu ada topik bebas. Kalau topik bebas itu topiknya teman-teman yang mengajukan. Jadi kita mau pakai topik yang mana? Aku tugas. Aku tugas. Kamu apa di mobil? Kamu apa? Tugas. Kamu Tugas. apa? Oke. Topik tugas ya. Iya. Gimana kalau topik tugasnya itu tentang bullying? Karena apa? Karena kita tuh sebagai mahasiswa gitu tuh, kita tuh harus peduli sama yang namanya kesehatan mental. Apalagi kan kita tuh sering kok gitu sih nak? Gak apa-apa, ngalir aja. Bullying yang kamu maksud itu gimana gitu? Jangan Kasih bullying. stimulus aja. Oh nih, Nanti. ya topiknya itu tentang kesehatan mental. Karena kita tuh sebagai mahasiswa, pernah gak sih kalian sering ngerasa stres gitu, tertekan karena tugas? Tapi kalau kata gue mah, saran gue cuma saran ya, mendingan bullying aja. Karena kalau kesehatan mental itu masih kompleks. Kesehatan mental ini ngerucutnya kemana? Nggak ke umum. Mending bullying aja, karena bullying kan itu udah langsung studi kasus ya. Itu cuma saran aja nih. Bang Bram yang itu. Ya kalau Bang Bram berarti topik ini Topik bebas. Iya udah. Oke, berarti ulang lagi ya. Oke teman-teman, gimana nih topiknya, mau topik apa? Topik bebas. Topik bebas. Oke, bebas ya. Siapa yang ingin mengajukan? Mungkin dari teman Ahlun dulu atau kawan Ahlun yang mengajukan. Ahlun? Ya. Ada topik bebas. Ada sih tentang apa yang menaikin isu terhangat Apa tuh? tentang pelecehan seksual di kampus. Oke. Yang Yang lain? mungkin izin pimpinan kelompok Iya silakan. menyarankan untuk kasus bullying di tataran mahasiswa atau kampus. Mungkin ada teman-teman yang mengajukan isu-isu lain atau Iya topik teman-teman, ada lain. yang saya Ya, narkoba. Soalnya kan sekarang banyak itu
dari kalangan sekolah seperti SMP, SMA mereka udah mengonsumsi narkoba padahal mereka masih di bawah umur. Oke, jadi nih teman-teman, karena kita tadi ada 3 topik, teman-teman kita polling aja ya. Yang milihnya topik Hasan siapa aja? Topiknya itu tentang bullying. Saya 1, Saya. Saya 2, setuju sih. 3, 4, 5. Yang milih topiknya Ica? Kenapa yang milih? Aku yang milih. Oke, 1. Yang milih topiknya Ayo. Kak Oyot? Saya sendiri loh. Ya. Saya. Oke, jadi yang menang itu topiknya Kak Hasan tentang bullying. Oke, sekarang Kak Hasan bisa dijelaskan kenapa kita perlu nih untuk membahas topik tentang bullying. Oke, izin masuk pimpinan kelompok Ya, serta teman-teman yang hari ini ada. Kenapa saya memilih daripada tadi kasus atau isu yang berhangat, yaitu tentang pembulian di tataran kampus dan di tataran kemahasiswaan, dikarenakan hari ini banyak terjadi kasus bunuh diri akibat daripada pembulian di tataran kampus itu sendiri. Mungkin kita sebagai anak bimbingan konselingnya, yang dimana kita harus bisa meneliti dan menyoroti daripada kasus-kasus yang ada, terutama kasus mengenai kesehatan mental dan merujuk pada pembulian. Karena pada dasarnya kita yang ditugaskan untuk daripada mengentaskan masalah itu sendiri sebagai anak bimbingan konseling lah, harusnya bisa gitu tuh. Mungkin itu pantikan dari saya gitu tuh, karena ini sangat-sangat sangat-sangat hangat, sangat-sangat baru-baru terjadi gitu tuh. Jangankan untuk lebih ke arah bunuh diri, banyaknya kan ke arah stres gitu ya, pembulian itu sendiri gitu. Kita meneliti dan menelaah di sekitar lingkungan kita masih banyak akan hal itu, diskriminasi ras, suku, atau warna kulit, itu termasuk pembulian secara verbal. Mungkin pantikan dari saya. Oke, Itu saja bagus. untuk teman-teman, silakan berpendapat. Oke, teman-teman ada yang ingin Diskusi. memberi tanggapan? Untuk sahabat untuk kawan atau teman Oyot, silakan. Mungkin ada pantikan untuk diskusi hari ini, karena pada dasarnya keadaan kampus dan lingkungan kampus hari ini begitu sangat tidak aman, terutama untuk kaum yang punya kekurangan gitu. Menurut pandangan teman Oyot gimana ini? Oke, tadi sudah distimulus sedikit ya oleh teman saya gitu kan, perihal pembulian gitu, tentang apa seseorang yang dibully gitu kan di lingkungan kampus terhadap apa fisik, mungkin kekurangan yang ada baik secara verbal gitu kan maupun non verbal gitu, yang perlu apa ya amat kita perhatikan gitu dalam lingkungan tersebut gitu. Karena itu adalah salah satu pemicu mahasiswa menjadi depresi, selain daripada mungkin mereka duluan daripada tadi mungkin ada pembahasan terkait apa stres karena MK gitu, stres karena adaptasi atau lingkungan gitu. Mungkin salah satunya itu adalah pembulian gitu kan. Kita menemukan titik pembulian ini adalah salah satu mereka menjadi depresi gitu. Sehingga apa ya, mereka terganggu dalam ranah akademik ya, atau kegiatan sosial gitu. Akhirnya mereka menjadikan social distancing gitu kan. Itu sih yang perlu apa ya kita perhatikan gitu kan, perlu kita tuntaskan sebelumnya. Oke, bagus. Dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin memberikan tanggapan? Mungkin izin
masuk juga dan izin menambahkan juga pimpinan kelompok serta teman-teman hari ini melihat daripada kasus-kasus bullying yang ada hari ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yang dimana pertama lingkungan keluarga paling penting, yang kedua faktor daripada pertemanan yang dimana masif dan intens masuk terhadap kalangan-kalangan mahasiswa. Kita bedah satu-satu mungkin teman-teman sekalian dari faktor lingkungan, terutama faktor keluarga, yang dimana keluarga adalah tempat awal kita berpijak daripada kita untuk merantau ke sini atau merantau ke Banten gitu. Yang dimana ketika kita mempunyai keluarga yang sehat, mempunyai keluarga yang harmonis, itu akan mempengaruhi diri kita di tempat kita pijak hari ini, karena kasus-kasus pembulian itu kita bisa bedah dari dua perspektif. Yang pertama perspektif dari pelaku, yang kedua perspektif dari korban. Kita membedah perspektif dari pelaku. Kenapa saya memasukkan faktor keluarga? Karena mempengaruhi dengan kasus si pelaku ini nih, faktor si pelaku. Karena orang-orang yang membuli itu biasanya orang-orang yang tidak merasa nyaman di rumahnya, tidak merasa bebas, dan akhirnya menindas seseorang atau sebuah kelompok seperti itu. Dan kita juga menyoroti daripada kasus atau daripada paradigma si korban nih, atau perspektif korban, yang dimana ketika korban dibully atau ketika korban diintimidasi dan didiskriminasi, korban itu tidak tahu mau cerita kemana. Pertama ke teman dekat dia canggung, dan ketika orang tuanya yang tadi balik lagi ya, ketika orang tuanya ini berantakan, tidak harmonis, dia itu bakalan nggak tahu ini mau kemana ceritanya, yang mengakibatkan itu terjadinya kasus bunuh diri atau terjadinya kasus-kasus pemakaian narkoba untuk menghilangkan apa stresnya ini tuh gitu tuh. Itu sih pendidikan. Yang kedua tadi faktornya kan pertemanan. Siklus pertemanan hari ini di mahasiswa dimanapun itu, baik di UIN ataupun di kampus umum, itu kita sering terjadi yang namanya hedonisme. Nah, hedonisme ini mempengaruhi daripada gaya hidup mahasiswa hari ini. Ketika kita melihat hedonisme ini terjadi dan merebak daripada ke mahasiswa hari ini, itu akan membuat kebiasaan atau habit mahasiswa hari ini itu mengikuti apa yang dia lihat gitu loh. Yang pada akhirnya ketika dia tidak bisa seperti itu, dia itu dibully, dia itu didiskriminasi gitu tuh. Harusnya kembali lagi kita sebagai mahasiswa kan kita ngerantau ya di sini gitu ya, yang dimana gaya hedonis itu harus dikurangkan, karena faktor dari pada pembulian itu juga gaya hedonisme itu, atau gaya-gaya orang berjuasi gitu, orang kaya, yang mengakibatkan gua mau tuh seperti mereka gitu loh, sedangkan gua nggak bisa. Nah, sedangkan mereka tuh ngeledekin gua, itu kan salah satu faktornya juga. Mungkin dari saya seperti itu. Ada tambahan lagi Oke, teman-teman? bagus. Dari yang lain mungkin ada. Saya akan melanjutkan dari saudara Hasan, karena benar gitu, faktor utama tuh dari faktor lingkungan, keluarga, sosial, dan pertemanan. Dan di faktor ini juga, di faktor pendidikan juga ada, seperti entah itu di pesantren, entah itu di sekolah, entah itu di kampus. Nah, mereka tuh yang membuli tuh rata-rata di kalangan atas, apa tuh di kalangan menengah. Ada juga pas waktu itu berita di pesantren, kalangan atas yang membuli kalangan yang bawah, karena mereka pikir mereka berkuasa gitu, mereka yang mengatur. Ini nih dibully ini karena dia nggak ada backingan, nggak ada istilahnya apa ya, orang dalam lah, makanya orang itu dibully. Sampai ada kasus tuh, satu kasus di lingkungan saya, pesantren A aja ya sebutnya. Pesantren A tuh cowok, dia cowok berusia 18, sekitar 18 tahun, nanda ya. Dia dibully gara-gara dia orang yang kurang gitu.
dia dibully gara-gara disuruh ke warung sama orang yang berada gitu. Udah gitu orang itu nggak mau karena capek dah. Udah gitu kan tahu sendiri di pesantren tuh kayak gimana, ada entah itu dari belajarnya, entah itu dari mengaji, banyak kan hafal-hafalnya tuh. Itu nggak mau dia tiba-tiba dibully sampai sama yang atasannya tuh, sama yang berkuasanya tuh bawa rombongan, ayo nih seperti si A langsung di cek gitu kan ya. Sampai ada juga yang masukin apa tuh rinso itu sampai tewas, itu kepalanya udah gitu aja. Dan banyak lagi faktornya dari seperti sekolah menengah, mereka tuh membuli karena itu yang dibulinya apa kurang mampu. Udah gitu si yang ininya juga mereka mau membelanya juga gimana, soalnya pada dasarnya pemerintahan kita pun sekarang jarang melihat korban bully. Mereka ya udah sih bully doang, ini nggak terlalu mengangkat isu bully gitu. Padahal banyak korban bully di sekolah-sekolah lain, mereka kurang bersuara, kurang apa namanya tuh, dari orang-orang tuh kurang apa ya, speak up tuh, kurang ada yang membantu. Karena kebanyakan orang yang membantu si pembuli ini mereka jadi korban juga gitu. Jadi Karena penduduk jabatan. iya, dan rata-rata tuh orang yang dibully itu mereka yang nggak bisa gitu, karena mereka apa bingung gitu, mereka mau membela dirinya gimana. Kalau mereka nambah membela diri, mereka makin ditindas gitu. Ada yang menambahkan? Bagus. Ada yang menambahkan. Kalau dari analisa saya ya, faktor bullying itu di setiap kalangan beda-beda. Kalau di SD udah, dari zaman SD juga udah ada Iya. bullying ya. Nah itu lebih domin ke verbal, perkataan gitu. Nah lanjut ke SMP SMA itu baik verbal maupun non verbal itu dua-duanya dipakai kan. Nah kalau di kalangan di kalangan perguruan tinggi itu kalau non verbal menurut analisa saya tuh udah nggak terlalu banyak, tapi lebih menonjol ke non verbal, yang mana itu dari segi apa sih namanya, non verbal, dari segi Fisik. non verbal tahu, non verbal Iya, fisik. verbal iya fisik. Nah kalau dari kalangan perguruan tinggi itu lebih, analisa saya ya, lebih menonjol ke nonverbal, ke fisik gitu. Karena mahasiswa yang mana itu perguruan tinggi, perkataannya kan emang udah bisa sedikit diperbaiki gitu tuh. Nah pikirannya juga udah mulai dewasa gitu, tapi belum tuh yang nonverbalnya gitu. Oke, bagus. Dari yang lainnya nih, gimana penyebabnya? Mungkin ada faktor lain? Ada juga orang yang ngebully ngebully korban tuh, mereka ada yang iri. Maksudnya bener kan, kebanyakan juga, bukan kebanyakan, sebagian gitu yang ngebully tuh dia iri ke yang jadi korban. Oh iya. Banyak juga kan, paham kan intinya kayak gitu. Gua aja menambahkan ya, menyambung Iya. narasi daripada teman gua itu mau Ica ya, yang tadi mengatakan narasinya itu ada si pembuli itu yang iri gitu. Kita melihat dan menyoroti kasus Aksena di Universitas Indonesia. Aksena adalah mahasiswa Fakultas MIPA. Di semester 4, dari semester 1 sampai semester 4, dia ada orang berprestasi. Tapi di tahun 2013, maaf kalau misalnya ada yang salah silakan koreksi yang tahu kasus Aksena. Dia itu dibunuh di Danau Kenanga di UI. Dibunuhnya dengan cara apa? Dengan cara menenggelamkan dia dengan batu.
ada tas dimasukin batu bata sebesar 5 kg. Si pelaku ini Polda Metro Jaya mengidentifikasi si pelaku adalah anak pejabat yang iri terhadap si Aksena. Nah, si Aksena ini orangnya pinter di Fakultas MIPA UI itu. Nah, yang akhirnya si anak pejabat ini, ya maaf ya, ini mungkin gua agak bukan vulgar, agak kritis dan agak sarkas ya. Karena anak pejabat ini mempunyai hegemoni kekuasaan yang hari ini Polda Metro Jaya, Polda Metro Jaya atau Polisi DKI Jakarta itu tidak mau mengungkap kasus Aksena, dan akhirnya dari 2012 sampai 2025 13 tahun 13 tahun kasus Aksena itu tidak menemukan titik terang. Berarti sekelas kampus yang berada di urutan pertama di Indonesia tidak bisa mengungkapkan kasus Aksena yang pada dasarnya itu udah teridentifikasi sekali dari tulisan, dari segi tulisan suratnya kan. Jadi kronologinya itu dia tuh ada surat polisi menemukan surat di kosannya, sedangkan diidentifikasi sama ahli pakar tulis itu bukan tulisannya gitu tuh, itu tulisan si pelaku. Sampai sekarang Polda Metro Jaya tidak bisa menangkap itu. Berarti kan kecacatan sama sekali yang hari ini dilakukan Polda Metro Jaya gitu. Itu aja sih, kita menelaah kasus-kasus yang hari ini ada di Indonesia. Oke, teman-teman. Kira-kira nih kalau semisal ya kalau teman-teman itu jadi korban, sikap teman-teman itu bakal seperti apa? Kalau dari saya ada tuh sama dia di kampus ternama, tapi pokoknya dia di kampus ternama cowok. Dia tuh pas waktu di kampusnya tuh semester 1-nya dia kena bully gara-gara dari faktor lingkungan, mungkin faktor perkuliahan. Udah gitu beliau merenungi selama 1 semester, kurang lebih nggak tahu 1 semester atau 1 tahun itu masih tetap di kampus itu. Udah gitu dia mengusulkan ke pihak kampus bahwa saya dibully, tapi pihak kampus tutup mata. Nah, dari situ dia mencari-cari beasiswa yang ke luar negeri. Dan setelah itu dia selama berproses tuh kan prosesnya lama ya. Nah, selama dia berproses terus dibully, udah gitu dia sampai ini contoh fakta, tapi jangan lupa gitu namanya cowok. Dia sampai dapat beasiswa ke luar negeri, ke Amerika, universitasnya tuh. Dia sampai masuk kuliah itu, udah gitu dia sampai ini loh, kayak mengungkapkan gitu kalau dia dulunya dibully, udah gitu sekarang dia enggak. Jadi dia memberitahukan pada korban yang dulunya dibully itu bahwasannya kita kalau seperti itu tetap dibully, kita harus bertindak, jangan ada di tempat itu aja. Jadi kita harus berproses, harus berpindah. Sebagaimana cara ulama-ulama dulu kan berproses kan ya, tidak di satu tempat doang tapi ke tempat lain. Dan itu juga menjadikan motivasi kepada orang-orang yang waktunya dibully, dulunya dibully dan sekarang enggak. Dan itu juga ada sebagian 1-2 orang yang mereka dulunya dibully, udah gitu pindah gitu, enggak di tempat satu itu doang gitu. Dan sekarang dia ya udah sukses gitu, kayak udah lebih atas lah daripada si pembuli gitu. Oke, bagus. Dari teman-teman nih ada yang ingin menanggapi? Mungkin untuk teman Anil ya, silahkan menanggapi daripada isu-isu pembulian yang hari ini terjadi di Indonesia, terutama di teman-teman dekat. Anda punya nggak? Ya, silakan. Nah, tadi kan udah panjang lebar ya mengenai tentang bullying yang ada di kampus maupun yang ada di nasional. Menurut saya bullying memang benar tidak dibenarkan dalam sisi manapun. Akan tetapi
bullying ini akan terus tetap ada karena ulah pertemanan itu sendiri. Benar. Dari kadang dari habits teman-teman yang ada di Indonesia itu sendiri. Terus mungkin dari pertemanan, keluarga, segala, terus hubungan antar manusia sosial gitu, karena itu juga akan mempengaruhi pergaulan sesama teman gitu. Karena kan bullying itu ada karena ulah sesama manusia itu sendiri awalnya kan saling mengejek, itu bercandaan, akan tetapi bisa aja si orang yang dicandain itu masuknya ke kadang bullying gitu. Itu kan secara langsung kita nggak merasa, tetapi si orang ini akan ngebatin gitu. Mungkin itu. Oke, bagus. Yang lainnya? Iya. Saya mau menambahkan ya, kayak tadi kan kata pimpinan, bagaimana sih misalkan kita di suatu keadaan kita menjadi korban gitu, apa yang kita lakukan gitu ya. Kalau menurut saya sih ini karena memang kita sebagai objek atau korban gitu ya, bukan pelaku, mungkin ada beberapa cara gitu kan ya, untuk mengawasi diri kita gitu. Tahu stoikism iya, ilmu yang pernah ditawarkan oleh filsuf itu sangat bekerja menurut saya, karena memang adanya pengendalian internalisasi diri kita gitu. Karena mereka pelaku itu adalah faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh kita gitu. Jadi kita harus berfokus apa yang dapat kita kendalikan dan kita dapat menerima gitu yang tidak bisa kita ubah itu. Mungkin ya kalau ini kan hanya internalisasi untuk diri kita sebagai korban gitu ya, walaupun memang secara terus menerus pembulian itu terjadi, akan tetapi ada peredaman di diri kita bisa menerima kenyataan tersebut, kita bisa beradaptasi dengan kekurangan kita gitu. Memang benar apa yang dilakukan oleh pelaku gitu kan, tapi kita lebih mengenal diri kita sendiri gitu ya, dan akhirnya kita bisa menghindari daripada dampak-dampak yang diberikan oleh pelaku itu. Nah, yang kedua yang tadi dikatakan teman saya, begitu kita sudah ibaratnya sudah melewati tadi ya tentang pengendalian internalisasi, kita terus berproses, kita tunjukkan kepada mereka pelaku bahwasannya kita lebih baik gitu, dari mereka gitu. Kita bisa melakukan apa yang mereka tidak bisa, apa yang mereka katakan tidak bisa kita lakukan gitu. Mungkin itu saja. Oke, bagus. Dari yang lainnya, Abil dan Aisyah. Ya, lanjut. Atau dari yang lain, coba lihat dulu. Berapa? Itu udah berapa sih? 32 menit. Oh, iya banyak. Berarti sekarang pelakunya ya? Langsung ke ini aja. Ini pelaku dulu kan tadi korbannya. Lagunya siapa? Enggak, kalau misalnya terjadi pelaku gitu sikap apa ya sudah kan? Solusinya Mungkin sini aja kali, apa dia kan ini kan pembulian gitu ya. Tadi kan udah dibedah juga sama teman-teman. Mungkin langsung ke ini aja. simpulan Kali ya. Mengatasi, cara mengatasi. Iya. Kapan Oke. simpulan aja? Simpulan aja. Karena tadi udah pelaku udah dibahas juga. Iya sih. Oke teman-teman, kira-kira nih cara mengatasinya itu gimana ya supaya kita tuh terhindar dari bully atau kita tuh tidak menjadi pelaku dari bullying tersebut. Ya silakan Erna. Kita harus sadar sama lingkungan sekitar kita sih. Gitu. Mungkin izin masuk di kelompok dan teman-teman. Mengutip daripada isi dalam buku filosofi teras, saya ingat sekali ada yang di dalam buku itu mengatakan seperti ini, ada yang bisa dikontrol di dalam diri kita
sendiri, ada yang nggak bisa dikontrol. Nah, yang bisa dikontrol itu apa? Yang tahu hanya diri kita sendiri. Tapi yang nggak bisa dikontrol itu apa? Ya omongan orang lain atau Oh berarti pertemanan yang toksik, lebih seperti itu. dari eksternal gitu ya. Udah. Yang lainnya Dan intinya kita kembali lagi ke faktor lingkungan gitu. Kalau seperti pertemanan kita positif, ya udah kita juga terbawa positif. Tapi kalau seperti lingkungan kita negatif, ya udah kita juga negatif. Jadi intinya kita sadarlah memilih-milih mana yang baik, mana yang benar. Soalnya kita juga udah dewasa kan ya. Masa kita melihat teman yang negatif kita ikut negatif gitu. Ya. Oke, bagus. Terus apa lagi? Oke teman-teman, dari kegiatan kita hari ini ada yang ingin menyimpulkan? Ini teman amal. Sekarang disebutkan teman amal. Iya silakan. Ya baik, kesimpulan dari Ya lanjut mungkin konsentrasi dimulai lagi. konsentrasi. Konsentrasi mulai. Oke, Ya, lanjut. baik. Kesimpulan dari tadi diskusi mengenai apa bullying ya. Jadi bullying itu semuanya tidak dibenarkan, akan tetapi kita sebagai makhluk sosial harus bisa memilih pertemanan yang baik, mana yang baik dan mana yang buruk. Karena kita sebagai manusia mempunyai akal sehat, berhak untuk memiliki pertemanan yang positif, vibes kata orang-orang mah. Karena itu perlu untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Mungkin itu aja. Gimana Pak? Tadi tuh belum doa tahu pesawat. Lanjut aja lanjut mah. Anda dulu, Anda. Kalah. Mungkin sekarang doa aja gitu ya teman-teman ya. Oke. Penutup dulu. Tutup dulu ya. Teman-teman, karena kita teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada kali ini, saya ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Amin. Sebelum mengakhiri bimbingan kelompok pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.